rizkinya ditulis, apakah dia akan menjadi orang kaya ataupun orang miskin. Rizki ini bukan hanya harta, ataukah dia menjadi orang sehat ataupun orang sakit. Rizki juga bisa bermakna keluarga, apakah dia akan diberi anak banyak ataupun anak yang sedikit. Rizki ini juga bisa berupa istri, apakah dia ditakdirkan diberi rizki istri banyak ataupun istri hanya satu. Itu namanya rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadis yang keempat yang menjelaskan mengenai fase-fase penciptaan manusia dan akhir kehidupan manusia. Dia ditetapkan sebagai orang yang selamat di dunia dan akhirat, ataukah orang yang celaka di dunia dan akhirat. Yang mana kehidupan manusia ini hanya terbagi menjadi dua saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian masuk ke dalam surga dan sebagian masuk ke dalam neraka. Maka tidak ada yang namanya tengah-tengah, itu tidak ada. Kalau tidak baik ya buruk, kalau tidak buruk ya baik. Maka sekarang kita menempatkan diri kita sebagai orang yang apa? Orang yang baik atau orang yang tidak baik. Nah, kalau kita menempatkan diri kita di amalan-amalan kebaikan, maka kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sediakan kita tempat-tempat yang baik, yaitu surga, termasuk fariqun fil jannah. Nauzubillah min zalik. Orang-orang yang berbuat keburukan, amal-amal yang buruk, yang menempatkan dirinya di dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ini suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia sebagai ahli neraka, fariqun fis sa'ir, yaitu golongan-golongan yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an qol haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, yaitu anaknya Ibnu Mas'ud, anaknya Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, yang mana beliau adalah seorang yang jujur dan terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan dikumpulkan dalam rahim sang ibu, yaitu penciptaan seorang hamba, penciptaan manusia, yaitu selama 40 hari di dalam kandungan seorang ibu, berupa nutfah. Apa itu nutfah? Sperma ataupun air mani. 40 hari selama berada di rahim seorang ibunya, seorang ibu, berupa air mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian 40 hari kedua dari air mani atau sperma berubah menjadi alaqah, yang mana sebagaimana yang sering kita dengar, alaqah maknanya segumpal darah. Walaupun banyak perbedaan pendapat apakah fase-fase perubahan penciptaan seorang bayi ini adakah segumpal darah atau tidak. Nah, ini ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa
seorang manusia ataupun bayi tidak ada yang namanya fase yang berupa segumpal darah. Maka alaqah di sini bermakna bukan segumpal darah melainkan sesuatu yang menempel, atau sesuatu yang melekat. Dari air mani berubah menjadi sesuatu yang melekat. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian setelah dari alaqah berubah menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malaku fayunfakhu fihi ruh. Kemudian 40 hari yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk ditiupkan ruh pada jasad. Sehingga 4 bulan, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga segumpal daging, barulah 40 hari keempat. Nah, atau masa yang setelahnya. Masa yang setelah 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat dan wa yu'maru bi arba'i kalimatin, malaikat diperintah untuk menulis 4 perkara. Bikat bi rizkihi, rizkinya ditulis, apakah dia akan menjadi orang kaya ataupun orang miskin. Rizki ini bukan hanya harta, ataukah dia menjadi orang sehat ataupun orang sakit. Rezeki juga bisa bermakna keluarga, apakah dia akan diberi anak banyak ataupun anak yang sedikit. Nah, rezeki ini juga bisa berupa istri, apakah dia ditakdirkan diberi rezeki istri banyak ataupun istri hanya satu. Itu namanya rezeki. Wa ajali, kemudian ditetapkan ajalnya, kapan dia mati, di mana dia mati, apa penyebab kematiannya. Wa amalihi, dan ditetapkan amalnya. Nah, wa saqiyun au sa'idun, dan ditetapkan apakah dia menjadi orang yang selamat, orang yang celaka ataupun orang yang selamat. Fawallahilladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ada seseorang yang dia beramal semasa hidupnya, dihabiskan amal-amal perbuatan kebaikan, amalan ahli surga. Akan tetapi sehingga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga antara dia dan surga hanya satu zira saja ataupun satu hasta. Nah, antara dia dan surga hanya satu hasta. Mungkin antara dia dan surga tinggal matinya saja. Dia mati langsung masuk surga. Saking dekatnya antara dia dan surga tersebut. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan sesuatu yang berbeda. Fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah mendahuluinya. Maknanya Allah takdirkan dia bukan sebagai ahli surga. Fayamalu bi amali ahlin nar, sehingga Allah Subhanahu wa taala membelokkan hatinya sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia mati sul khotimah sehingga masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, ada seseorang yang dia beramal bagaimana amalnya ahli neraka, tidak beriman kepada Allah, maksiat kepada Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, sehingga jarak antara dia dan neraka hanya satu hasta, satu zira. Tinggal dia mati saja masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala dia menjadi ahli surga, fayamalu bi amali ahlil jannah, Allah beri dia hidayah sehingga dia beramal sebagaimana amalan ahli surga, fayadkhuluha, kemudian dia memasuki surga.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 3036 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 2643. Kemudian Imam Abu Daud hadis nomor 4708. Dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini? Apa kesimpulan-kesimpulan, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil? Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang mana intisari hadis ini adalah Nabi SAW menjelaskan fase-fase perkembangan janin di dalam rahim, yang mana tidak ada ilmu bedah, anatomi, dan ilmu tentang janin yang menemukan hal ini kecuali pada masa sekarang. Ini merupakan mukjizat ilmiah yang diterangkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran juga telah menjelaskan beberapa fase mengenai penciptaan manusia. Fase perkembangan janin dalam rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts, fa inna khalaqnakum min turab, summa min nutfah, summa min 'alaqah, summa min mudghah." Nah, ini pun sesuai dengan Quran surah Al-Hajj ayat 5 menjelaskan mengenai fase-fase perkembangan janin dalam rahim. Allah menciptakan min turabin, summa min nutfatin, summa min 'alaqah, summa min mudghah. Di sini hanya saja dikatakan min turabin dari tanah. Nah, karena memang makanan manusia ini tercipta dari tanah, mulai nasi, sayuran, bahkan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Summa min nutfatin, kemudian dari tanah muncullah sperma ataupun air mani, kemudian alaqah dan segumpal daging, summa min mudghah. Hadis ini menunjukkan bahwa janin diciptakan selama 120 hari dalam 3 fase. Setiap fasenya adalah 40 hari. Fase ke-40 hari pertama berupa sperma, kemudian pada 40 hari kedua berupa segumpal darah ataupun alaqah, sesuatu yang melekat ataupun sesuatu yang menempel. Karena di dalam kamus bahasa Arab pun alaq, khalaqal insana min alaq. Alaq di sini bisa bermakna adam, darah, ataupun kullu ma yu'allaq, setiap segala sesuatu yang digantungkan. Nah, maka kita lihat di terjemah Al-Quran, terkadang ketika menerjemahkan alaq dan alaqah ada sedikit perbedaan. Nah, sebagian ketika menerjemahkan alaq sebagaimana di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari alaq. Alaqin di situ diartikan segumpal darah. Akan tetapi dalam surah yang lain, surat Al-Mu'minun ayat ke-14, summa khalaqna nutfata 'alaqatan, di dalam terjemahan pun dijelaskan, kemudian kami menciptakan setelah sperma adalah setelah sperma kami menjadikan sesuatu yang melekat ataupun sesuatu yang menempel. Nah, karena bisa jadi alakin diartikan segumpal darah ini adalah sebuah kinayah. Sebuah kinayah yang mana kita tidak tahu persisnya bagaimana makna sesungguhnya dari lafadz alakin di sini ataupun alaqah di situ. Intinya yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, itu dijelaskan bahwasannya fase 40 hari pertama, kedua dan ketiga. Adapun selanjutnya tidak dijelaskan
tidak dijelaskan berapa hari urutan selanjutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membuat fase manusia, penciptaan manusia hanya dengan 3 ataupun 4 fase. Bahkan di dalam surah Al-Mu'minun yang kita akan baca ini, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fakasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keempat fase penciptaan manusia sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita baca, dan Allah pun menambahkan 3 fase lainnya sehingga jumlahnya menjadi 7 fase penciptaan manusia. Karena Sayyidina Ibnu Abbas sendiri beliau mengatakan anak Adam diciptakan dengan 7 fase. Lalu beliau membacakan ayat di atas, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Pertama, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kedua, summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Ketiga, fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Keempat, fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kelima, fa kasawnal 'idhama lahma. Keenam, summa ansha'nahu khalqan akhar. Ke-7. Jadi ada 7 fase penciptaan manusia. Adapun hikmah dari penciptaan manusia dengan melalui fase-fase seperti ini, apa hikmahnya? Karena Allah Subhanahu wa taala mampu saja menciptakan manusia dalam sekejap. Kun, langsung jadi. Kun fayakun, sebagaimana yang sering kita dengar, Allah mampu menciptakan dengan kun fayakun. Kun fayakun maka jadi. Hanya Allah menginginkan sesuatu dengan iradahnya, kemudian kudrohnya menggerakkan keinginannya, maka sesuatu yang diinginkan akan terjadi. Akan tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala membuat fase-fase penciptaan manusia? Salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melalui fase-fase tersebut adalah agar adanya kesesuaian penciptaan manusia dengan penciptaan alam semesta ini. Sesuai dengan hukum sebab akibat, adanya sesuatu disebabkan sesuatu ini, adanya ini disebabkan oleh itu. Ini merupakan penjelasan paling logis dan lugas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam fase-fase ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah sedang mengajarkan kepada hambanya untuk bertindak tenang, bertahap, dan tidak tergesa-gesa. Juga merupakan hikmah bahwa jiwa akan meraih kesempurnaan dengan cara bertahap sesuai dengan bertahapnya jasad dalam penciptaannya dari satu fase ke fase berikutnya. Karena itu, demikian pula yang seharusnya berlaku pada pembinaan akhlak manusia. Jika tidak, manusia akan berjalan serampangan tanpa arah tujuan. Jadi, masa 40 hari berubah dari bentuk ini ke bentuk lainnya, kemudian berubah lagi dalam masa hari. Maka para ulama, baik dalam ilmu tasawuf ataupun dalam ilmu kejiwaan, mereka sangat mementingkan yang namanya masa 40 hari. Maka teman-teman kita dari jamaah tabligh ada yang namanya khuruj 40 hari, keluar meninggalkan sementara keluarganya, meninggalkan sementara kerjaannya, meninggalkan sementara anaknya untuk apa? Untuk tawajuh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Agar apa? Agar ada perubahan yang timbul sebab dia
muqarrabah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Yang mana sekarang banyak menjadi perbincangan. Mengapa jamaah tabligh ini meninggalkan anaknya 40 hari? Apakah ini sebuah kezoliman? Bukankah ini sebuah kezoliman? Meninggalkan istrinya, bagaimana nafkahnya, bagaimana nafkah batinnya, meninggalkan anaknya, bagaimana kasih sayangnya kepada anaknya. Masya Allah. Ini perkataan orang-orang yang tidak senang ataupun orang-orang yang belum mengenal jamaah tabligh. Kalau kita sudah mengenal mereka, kita sudah pernah mengikuti mereka, mungkin barulah kita paham, oh ternyata jamaah tabligh ini adalah orang-orang yang berusaha taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir lebih dalam lagi, dengan tanpa ada buruk sangka, suuzon kepada sesama muslim, sesama saudara kita, marilah sama-sama kita bandingkan. Sekarang ada jemaah tabligh. Ia keluar meninggalkan istrinya 40 hari, yang mana di dalam sistem mereka jemaah tabligh ini orang-orang yang siap meluangkan waktu selama 40 hari meninggalkan anak istrinya, rumahnya, pekerjaannya sementara. Ini mereka sudah tinggalkan biaya hidup selama 40 hari di rumah. Jadi tidak ditinggalkan begitu saja tanpa diberi ongkos, diberi uang jajan, diberi kehidupan yang layak di rumahnya. Tidak. Jadi sudah diberi uang jajan, ditinggalkan uang agar bisa makan, bisa hidup sebagaimana biasanya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan orang-orang yang pergi ke luar negeri, pergi keluar daerah, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, guna mencari nafkah, guna mencari pekerjaan. Mengapa orang-orang yang mencari pekerjaan tidak hanya 40 hari, bahkan bertahun-tahun? Mereka ke Arab Saudi, ya, mereka ke Korea, mereka ke Cina mungkin. Nah, mereka pergi mencari uang, meninggalkan keluarganya, dan tidak ada yang komplain. Tidak ada orang yang membicarakan di belakang, oh itu orang meninggalkan jauh-jauh istrinya, anaknya, kasihan, bagaimana nafkah batinnya. Tidak ada yang pernah membicarakan hal demikian. Tapi kenapa kok ketika ada jamaah tabligh hanya 40 hari meninggalkan keluarganya, perbincangan di mana-mana. Inilah salah satu hasutan setan, salah satu adu domba antara kita umat Islam dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam ini. Nah, kalau dia mengatakan, ya ini kan keluar negeri, TKI, TKW untuk menafkahi keluarganya, ada uang yang dikirimkan. Nah, kita jawab saja, bukankah mereka jamaah tabligh yang keluar meninggalkan keluarganya sudah memberikan ataupun menyediakan uang kepada keluarganya, sudah ditinggalkan uang belanja kepada keluarganya? Apalagi kekurangannya apa? Sama-sama meninggalkan uang. Nah, justru mereka yang meninggalkan keluarganya untuk agama ini adalah sesuatu yang pernah dulu dicontohkan oleh para ulama, para sahabat. Karena kalau kita pikirkan, kalau seandainya Nabi SAW bersama sahabat ataupun orang-orang terdahulu, mereka hanya tinggal di Mekah, hanya tinggal di Madinah bersama Nabi saja. Mereka tidak rela meninggalkan keluarganya untuk khurud fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, ataupun menyampaikan agama ke pelosok-pelosok dunia. Niscaya kita yang berada di Indonesia tidak mengenal yang namanya Islam ini. Justru Islam kita dapat di Indonesia disebabkan perjuangan pengorbanan orang-orang yang rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan anaknya demi memperjuangkan agama Islam, demi menyebarkan agama Islam. Maka syairnya
orang-orang Madinah ketika menyambut kedatangan Nabi di Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Tola'al badru alaina, telah muncul bulan purnama atas kami, yaitu yang mulia baginda Rasul. Min saniyatil wada, dari jalan saniyatul wada. Wajib syukru alaina, maka kami wajib bersyukur. Wajib atas kami syukur. Mada'a lillahi da, selagi orang yang dakwah masih ada. Selagi orang yang menunjukkan jalan kepada Allah masih ada. Bukan selagi ada orang yang sholat, selagi ada orang yang berzikir, selagi ada orang yang berzakat, berpuasa, tidak. Tapi mada'a lillahi da, selagi masih ada orang yang berdakwah. Maknanya Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah para da'i-da'inya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para sahabat ada yang pedagang, mereka adalah pedagang yang da'i. Walaupun ada yang bertani, bercocok tanam, mereka adalah petani yang da'i. Semuanya sahabat adalah da'i, orang-orang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bagaimana kita pun meniru-niru perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, yaitu menyampaikan agama kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja semampu kita. Dan dakwah itu banyak macam-macamnya. Para ulama, mereka berdakwah dengan mengajarkan ilmu agama di pesantren-pesantren. Nah, ini porsinya para ulama. Nah, orang-orang awam bagaimana dakwanya? Ya mengajak orang untuk ke masjid. Nah, giliran sudah orang berkumpul di masjid, datangkanlah para ulama untuk mengajarkan orang-orang tersebut. Jadi, setiap orang memiliki porsi dakwah masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Tersebut tidak bisa sembarangan campur aduk, tidak bisa. Wallahu a'lam. Inilah masa 40 hari yang sebagai dasar ulama-ulama yang ada di Jamaah Tabligh untuk bagaimana mereka menganjurkan teman-teman untuk taqarrub, taat kepada Allah, meninggalkan dunia istilahnya, meninggalkan istri, anak, pekerjaan selama 40 hari. Dan orang ahli zikir pun demikian, para ilmu tasawuf, orang-orang yang zikir di khonqoh, yang mereka suluk biasanya, ada torekot, Naqsabandiyah. Mereka pun ada masa-masa khusus, masa 40 hari untuk khusus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan perubahan-perubahan di dalam hatinya, di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masalah alaqah. Kita kembali ke masalah alaqah. Menurut pakar anatomi tubuh, orang-orang yang mendalami masalah perkembangan janin, tidak ada fase di mana perkembangan janin yang berbentuk segumpal darah. Tidak ada fase segumpal darah di dalam perkembangan janin. Maka kita tidak bisa menyalahkan Al-Quran yang namanya alaqah. Khalaqal insana min alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari alaq atau alaqatan. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan, berfirman min alaq. Nah, adapun terjemahan segumpal darah ini adalah terjemahan para ulama, terjemahan para mufassirin. Nah, sehingga yang benar adalah ya alaq ini. Adapun apa sebenarnya alaqah
apakah dia segumpal darah, apakah dia sesuatu yang nempel, sesuatu yang melekat, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang namanya alaqah zaman dahulu, zaman para mufassir, zaman nabi, zaman sahabat, zaman tabiin, tidak ada yang namanya ilmu sains bisa melihat janin, bisa melihat bagaimana perkembangan janin. Yang mana ilmu-ilmu itu hanya baru bisa terdeteksi zaman sekarang. Oleh sebab itu makna yang tepat sebagaimana orang-orang ahli mengatakan tidak ada fase yang berupa segumpal darah. Maka kita ikuti alaqah di situ adalah sesuatu yang menempel ataupun melekat. Nah, karena sesuai juga di dalam kamus-kamus bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab, nah, alakun itu juga bisa dimaknai kullu ma yu'allaq, segala sesuatu yang melekat ataupun menempel. Wallahu a'lam. Kemudian mengenai peniupan ruh. Setelah masa 40 hari ketiga selesai, yaitu 4 bulan berarti, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat, mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada jasad ataupun calon manusia yang akan lahir ke dunia ini. Maka para ulama sepakat bahwa peniupan ruh terjadi setelah janin berusia 120 hari terhitung sejak dimulainya proses pembuahan. Oleh karena itu, hikmah masa idah wanita yang ditinggal wafat suaminya yaitu selama 40 hari selama 4 bulan 10 hari adalah untuk meyakinkan bahwa rahimnya benar-benar bersih dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehamilan. Adapun ruh yang dengannya manusia bisa hidup adalah merupakan urusan Allah. Ruh adalah merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 86, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbih wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dalam Syarah Muslim karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa ruh adalah jasad yang halus. Jasad yang halus yang mengalir di dalam tubuh dan mengalir di dalamnya seperti merambatnya air di dalam batang pohon yang hidup. Dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ruh adalah unsur mandiri yang bekerja di dalam tubuh manusia. Kemudian mengenai kandungan yang sudah berubah ataupun sudah ditiupkan ruh. Maknanya kandungan ini sudah hidup. Nah, bolehkah seseorang menggugurkan bayi yang sudah berumur 4 bulan lebih ataupun yang belum berumur 4 bulan? Maknanya bayi tersebut belum ditiupkan ruh. Bolehkah seseorang menggugurkan? Bagaimana hukum seorang wanita yang menggugurkan bayi ataupun aborsi bayi yang sudah ditiupkan ruh ataupun janin yang belum ditiupkan ruh? Para ulama sepakat haram menggugurkan kandungan setelah ditiupkannya ruh ke dalam janin. Hal itu dianggap sebagai tindak kriminal yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim. Juga merupakan pembunuhan terhadap manusia yang telah hidup dengan sempurna. Ingat, aborsi adalah pembunuhan. Sehingga dia diwajibkan untuk membayar diat bagi pelaku aborsi jika bayi yang keluar dalam keadaan hidup lalu meninggal dunia. Jika bayi keluar dalam keadaan mati, maka dia pun tetap diwajibkan untuk membayar denda, akan tetapi dendanya lebih ringan daripada bayi yang keluar dalam keadaan hidup kemudian mati. Adapun
menggugurkan kandungan sebelum ditiupkannya ruh, maknanya 4 bulan kurang, maka ini pun sama, hukumnya haram juga. Ini pendapat mayoritas ulama fikih. Dalilnya adalah hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia dimulai dari menetapnya sperma di dalam rahim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, dalam kitab sahihnya, ketika sperma telah mencapai umur 42 malam. Nah, 42 malam, maka Allah mengutus malaikat untuk membentuk wajahnya dan menciptakan telinganya, matanya, kulit, daging, dan tulang belulangnya. Nah, maknanya ada hadis yang mengatakan bahwa malaikat ketika umur janin 42 hari, 42 malam, malaikat datang untuk membentuk wajahnya. Untuk membentuk telinganya, matanya, kulit, daging, dan tulang belulangnya. Akan tetapi ada satu pendapat yang lemah, yaitu pendapat ulama Hambali mazhab Imam Ahmad, yaitu Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 42. Sebagian ulama memberi keringanan bagi wanita yang menggugurkan ataupun yang aborsi, menggugurkan janinnya sebelum ditiupkan ruh, yaitu sebelum masa ditiupkannya ruh. Nah, mereka mengkiaskan hal ini dengan azal. Apa itu azal? Azal ini ketika seorang suami istri melakukan hubungan intim, kemudian ia tidak ingin memasukkan spermanya ke dalam farji istrinya. Ini namanya azal. Nah, sebagian ulama menyamakan perbuatan azal ini dengan menggugurkan janin yang belum ditiupkan ruh ataupun aborsi tadi. Akan tetapi oleh para ulama mengatakan ini adalah pendapat yang lemah. Nah, kenapa? Karena tidak sesuai dengan pendapat-pendapat mayoritas ulama. Mengapa demikian? Karena azal dan urusan janin yang sudah ada walaupun belum ditiupkannya ruh, ini sangat berbeda. Kalau azal ini memang betul-betul belum betul-betul belum jadi manusia, belum jadi janin. Apakah dia gimana sih? Adapun azal sama sekali belum terbentuk janin, tetapi hanya menghalangi terciptanya janin. Bahkan jika Allah menghendaki, azal sama sekali tidak menghalangi terciptanya janin. Banyak orang-orang yang azal juga, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membuat istrinya hamil juga. Jadi azal ini hanya menghalangi terciptanya janin. Sedangkan aborsi walaupun belum ditiupkannya ruh, dia sudah menjadi janin. Sehingga mayoritas ulama pendapat yang kuat tetap haram aborsi walaupun belum berumur 4 bulan. Apalagi sudah 4 bulan. Itu sepakat para ulama, itu adalah tindak kriminal, pembunuhan kepada seorang calon manusia yang akan lahir ke dunia ini. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali jilid 2 halaman 51 disebutkan bahwa azal berbeda dengan aborsi. Aborsi atau mengubur bayi hidup-hidup adalah tindak kejahatan kepada makhluk yang telah bernyawa dan wujudnya ini memiliki fase-fase. Jadi fase pertama adalah ketika sperma telah menetap di dalam rahim dan bercampur dengan sel telur atau ovum yang ada pada wanita serta siap menerima nyawa. Jadi berbeda antara aborsi dan azal. Kemudian selanjutnya mengenai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.
Allah